Terlahir memiliki disabilitas totally blind alias buta total sejak lahir, Rachel Putri Aurelia Siloam atau biasa dipanggil Rachel berhasil mematahkan cibiran orang. Meskipun dalam kondisi buta total, namun tak lantas membuat Rachel patah semangat. Rachel justru mengisi hari-harinya dengan hal positif, bahkan mengukir banyak prestasi. Selain sibuk mengisi seminar di beberapa tempat, Rachel juga sudah melahirkan sebuah karya buku yang berjudul Keajaiban Itu Ada Pada Ibu. Sosok ibu tercintalah yang sangat berpengaruh besar terhadap kekuatan dan kesuksesan Rachel hingga jadi seperti sekarang ini. Ingin tahu kisah lengkap Rachel dan bagaimana peran Ibunda Sri Mukti Handayani dalam mengasuh dan membimbing Rachel sampai sesukses ini? Saksikan selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Ustadz Koh Dennis Lim. Selamat menyaksikan. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa di rumah, kita bakal bahas dapat ilmu banyak banget lagi hari ini. Dan paling penting ini kok tentang mental nih. Betapa di luar sana mungkin kita ngelihat orang yang punya banyak kenikmatan tapi malah hancur, habis, bahkan ngerugiin orang lain. Kali ini bintang tamu kau ini super sekali, luar biasa, Masya Allah. Karena dengan segala macam ujian dari Allah diberikan keistimewaan, tapi tetap bisa berprestasi ya. Kita kenalan dengan beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cici. Iya. Sehat kabarnya? Sehat. Alhamdulillah. Izin nanya-nanya ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Silakan. Alhamdulillah. Ini Kak Rachel, kondisi katanya dapat kekhususan dari Allah ya. Sedih atau enggak nih kondisi seperti ini? Alhamdulillah, kalau saya selalu bilang ini adalah kado. Kado justru ya. Kenapa Saya menganggap selalu ini jadi dibilang kado? karena saya sering bikin podcast di konten-konten saya juga, saya selalu bilang adalah ini adalah kado. Oh, Masya Allah. Iya. Berarti punya podcast sendiri? Punya. Alhamdulillah. Selama ini running ya di YouTube, di lain-lain, nanti teman-teman harus lihat ya, Insya harus Allah, nonton. iya. Dan izin bertanya, ini dari awal, dari lahir, atau ada kondisi tertentu yang sampai akhirnya? Iya, dari lahir kok Denis. Benar-benar dari Jadi lahirnya prematur, Mm-mm. terus Berapa bulan waktu itu? waktu itu hampir 7 bulan lah. Oh, hampir 7 bulan ya, Insya Allah. Ya terus kita nggak tahu pada saat pulang ke rumah, Heeh. kan sebelum pulang dari rumah sakit kan itu harus dicek dulu semua. Iya. Nah itu bagus semua katanya. Katanya setelah dicek. Bagus. Pulanglah kami, kemudian di usia 4 bulan ada bingung. Setiap dipanggil Rachel, jadi ke kiri ke kanan, matanya cari suara. Oh gitu. Tapi itu ngedip biasa ngelihat. Iya. Heeh. Terus ya udah, terus akhirnya kita ke dokter, terus yang shopping dokter tuh, terus maksimal di terakhir di Cipto ya nak? Iya, di situ baru yakin bahwa ini anak memang tidak bisa. Oh, pas udah di usia 4 bulan Di itu? 6 bulan. 6 bulannya ya? Jadi 2 bulan kita tuh shopping dokter gitu. Perasaannya gimana Bunda waktu itu? Saat itu sedih. Sedih tapi cepat move on gitu. Kok jadi saya pikir nggak boleh disedihin seperti ini. Jadi boleh sedih tapi tidak keterusan gitu. Jadi kami saat pulang itu sedih, nangis sejadi-jadinya. Kemudian udah langsung berpikir lagi karena memang saya bukan orang yang terpuruk terus gitu pikiran saya. Jadi langsung bangkit, oh nggak bisa. Udah seperti ini, jadi harus diterima ikhlas gitu. Iya. Gitu. Dan ternyata juga tadi ya, justru bagi Kak Rachelnya sendiri ini malah jadi kado. Iya, ya? Kado. benar. Iya. Saya selalu Alhamdulillah. menyebut ini kado. Kak Rachel tuh anak Kedua. Anak kedua. kedua, Ada iya. kakak udah tuh ya. Ada. Alhamdulillah. Dan ternyata setelah menganggap ini jadi kado, ternyata cuman beda sudut pandangnya aja. Iya. Waktu awal belum nerima, tapi memang kadang ada harinya di mana kita ngerasa bahwa loh ini kan kebaikan, salah satu pintu dosanya tertutup. Iya, betul. Karena di hisab kita ada kekurangannya di mata alhamdulillah udah bebas ya gitu. Iya. Jadi ini loh, ini kalau Allah sudah memberikan cobaan seperti ini, berarti ujian seperti ini, berarti kita harus menerima. Dan bagaimana caranya supaya Rachel bisa maju ke depan. Artinya tidak malu, tidak sedih, gitu. Jadi dari kecil tuh selalu
bukan dibacain cerita, tapi saya suka ngarang cerita sendiri gitu. Dan gak ngarang itu Bun, karena ada hadisnya, nanti dikutipin ya, nanti di live TV ya. Di hadis riwayat Imam Tirmizi, Auqamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa Allah mengambil penglihatan seorang hamba, maka tidak ada balasan, dan jika dia bersabar, maka tidak ada balasan lain untuknya melainkan surga. Ya Allah, padahal itu cerita yang Mama tuh dulu sering sampein. Saya nggak tahu, Mama saya kan bilang gini, Nak, kamu tahu nggak siapa yang pertama yang masuk surga? Kita lagi ngomongin tentang surga. Itu orang-orang buta loh, gitu. Orang-orang yang tunanetra gitu. Tapi orang-orang tunanetra yang bagaimana dulu gitu kan. Terus Mama terus akhirnya itu yang ngena banget sih. Kak Rahela pertama tahu kapan? Kan waktu waktu itu kan masih 6 bulan ya, yang waktu Mama nangis-nangis. Mulai nyadar. Loh, aku beda nih sama teman-temanku. Itu mulai kapan? Pas usia berapa? Mulai tahu itu pas umur 4 tahun. Jadi awalnya awalnya itu kan ya namanya kita lagi bercanda-bercanda waktu itu. Ada kalau main kan sering, ayo coba nih tebak ini angka berapa gitu. Awalnya saya masih belum paham ini kenapa teman-teman ngomong seperti ini. Saya nanya, kenapa sih kok aku diajak mainnya begini? Kan namanya waktu kalau kita nggak dikasih tahu kan kita nggak akan tahu ya kalau diri kita ada perbedaan. Ternyata Mama baru kasih tahu bahwa oh ternyata kamu tuh tidak bisa melihat dan sebagainya. Tapi untuk memberitahunya itu kan orang tua kadang susah. Karena, aduh udah biarin aja deh, biar nanti anaknya tahu sendiri. Tapi ternyata dari kecil itu, Mama sudah benar-benar mempersiapkan gitu. Masya Allah. Di segmen selanjutnya Niko bakal bahas tentang prestasi-prestasinya Rahel. Yang justru orang lain belum tentu, meskipun ngakunya normal, tapi bisa punya kemampuan prestasi seperti Kak Rahel. Maka jangan kemana-mana ya, tetap di Sah, selalu ada hikmah.